Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian. Pada kompetensi yang ke-19 ini mengenai mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Ini merupakan minggu yang kedua atau pertemuan kedua. Dan ini merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama kemarin ya. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. 1. Pengertian laporan. Secara etimologis, laporan berasal dari bahasa Inggris yaitu report, yang bersumber dari bahasa Latin porter, yang berarti membawa atau mengangkut kembali. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan, bisa berupa berita. Pengertian laporan menurut beberapa ahli yaitu A. Menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirajo, bahwa laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi. B. Menurut Kraft, laporan adalah salah satu cara komunikasi yang penulisnya dapat menyampaikan informasi kepada orang lain atau organisasi karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 2. Tujuan laporan. A. Memberikan keterangan. B. Mengambil keputusan. C. Mengetahui kemajuan. D. Mengatasi masalah. E. Mengadakan pengawasan, pengendalian, dan perbaikan. F. Menemukan teknik-teknik baru. 3. Jenis-jenis laporan kepegawaian. A. Berdasarkan cara penyampaiannya, ini ada 3. 1. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara lisan kepada atasan atau pimpinan melalui telepon atau bertatap muka secara langsung. 2. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan secara tertulis, berisi informasi yang lebih detail dan bersifat formal. Hal tersebut karena laporan disampaikan secara tertulis sehingga isinya pun lebih lengkap. 3. Laporan visual adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk gambar, foto, video, slide, dan sebagainya. B. Berdasarkan maksud pelaporan. 1. Laporan informatif adalah laporan yang dimaksudkan untuk memberi informasi saja. 2. Laporan rekomendasi adalah laporan yang dibuat bukan hanya bersifat informasi, melainkan juga disertai dengan rekomendasi atau usulan sesuai dengan bidang laporan tersebut. 3. Laporan analitis adalah laporan yang dibuat karena dilengkapi dengan analisis yang matang dan mendalam. Pada umumnya, laporan jenis ini digunakan pada kalangan akademisi. 4. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan sebagai bukti pertanggungjawaban dari suatu kegiatan atau pekerjaan yang sedang ataupun telah dilaksanakan. 5. Laporan kelayaan adalah laporan yang sifatnya menganalisis suatu masalah untuk mendapatkan penilaian apakah suatu hal dapat dikatakan layak atau tidak. C. Berdasarkan waktu penyampaiannya. 1. Laporan rutin atau berkala adalah laporan yang dibuat secara rutin sesuai dengan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. 2. Laporan insidental adalah laporan yang dibuat dan disampaikan tanpa terikat waktu karena disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh adalah laporan pelatihan peningkatan disiplin bagi pegawai. D. Berdasarkan sifatnya. 1. Laporan informal. Laporan informal adalah laporan yang dibuat dengan tidak mengikuti aturan pembuatan laporan pada umumnya. Biasanya dalam bentuk surat, memo, atau yang lainnya. 2. Laporan formal
Laporan formal adalah laporan yang dibuat dengan mengikuti aturan resmi dalam pembuatan laporan. Berdasarkan bentuk. 1. Laporan berbentuk surat. Laporan berbentuk surat adalah laporan yang dibuat dalam bentuk surat dan isi laporan biasanya hanya beberapa poin penting serta tidak terperinci. 2. Laporan berbentuk formulir. Laporan berbentuk formulir adalah laporan yang dibuat dalam bentuk formulir. 3. Laporan berbentuk karangan atau naskah adalah laporan yang lebih lengkap dan luas. 4. Syarat-syarat laporan. A. Benar dan objektif. Laporan harus dibuat dengan benar dan objektif agar apa yang dilaporkan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, karena informasi di dalamnya mengandung kebenaran sehingga dapat menjadi alat bukti. Bersifat objektif artinya tidak dibuat-buat atau mengada-ada. B. Jelas dan cermat. Agar laporan dapat terbaca dengan baik, pembuat laporan harus teliti dan cermat sehingga dapat menentukan data yang dimasukkan dalam penyusunan laporan. C. Tepat sasaran. Pihak-pihak tertentu terkadang ingin membaca laporan dengan cepat, tetapi dalam waktu yang singkat dapat memahami keseluruhan hal yang dilaporkan. D. Lengkap. Laporan yang digunakan untuk pengambilan keputusan harus dibuat selengkap-lengkapnya agar keputusan yang diambil benar-benar tepat berdasarkan informasi yang lengkap. Tegas dan konsisten. Laporan ini dibuat dan disampaikan dengan tegas. Artinya, antara bagian yang satu dan bagian lainnya tidak berlawanan, tetapi harus konsisten. Cepat dan tepat. Laporan dibuat secepat mungkin agar tidak terjadi suatu permasalahan. Jika terjadi suatu permasalahan, dapat segera melakukan penyelesaian. Laporan juga harus tepat, artinya laporan tersebut harus sampai atau diketahui oleh pihak-pihak yang berhak. 5. Langkah-langkah pembuatan laporan. A. Tentukan perihal atau subjek laporan. Tujuannya dari menentukan subjek laporan adalah 1. Agar sesuai yang akan bla bla bla. 1. Agar sesuatu yang akan dilaporkan terang dan jelas. 2. Agar laporan fokus pada masalah yang akan dilaporkan, tidak keluar dari fokus masalah. 3. Agar mudah dalam pengumpulan data. 4. Agar sesuai dengan keinginan dari pihak yang akan menerima laporan. B. Kumpulkan fakta dan data. Ada dua jenis. Yang pertama adalah berbagai data primer. Berasal dari hasil diskusi, hasil wawancara, hasil kuesioner, dan hasil observasi langsung. Yang kedua adalah berbagai data sekunder. Misalnya, perpustakaan dan dokumen kegiatan, surat keputusan, peraturan tentang disiplin pegawai, data kepegawaian, misalnya kehadiran dan penilaian, kemudian kinerja pegawai, program kerja, notulen, rapat, dan pedoman kerja atau SOP. C. Klasifikasi fakta dan data. Kegunaan dari klasifikasi adalah 1. Menyusun sistematika laporan. 2. Menentukan data apa saja yang diperlukan untuk analisis dan data apa saja yang disertakan sebagai lampiran dalam penyusunan laporan. 3. Memudahkan dalam menentukan korelasi antara data yang satu dan data lainnya sehingga akan mempermudah analisis. D. Evaluasi dan analisis data. Setelah proses klasifikasi data, evaluasi atau analisis dapat dilakukan terhadap data dan fakta yang ada. Membuat kerangka laporan. 1. Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, masalah yang akan dilaporkan, serta pendekatan dan sistematika laporan. 2. Batang tubuh laporan. Pada bagian ini, semua fakta dan data disampaikan.
Tubuh laporan juga dapat dilengkapi dengan tabel, diagram, grafik, dan sebagainya. Batang tubuh laporan mengandung A. Fakta-fakta data pelaksanaan kegiatan, fakta dan data mengenai tujuan yang telah dicapai, berbagai masalah yang dihadapi, dan pembahasan atau analisis masalah. 3. Simpulan. Simpulan adalah garis besar dari apa yang telah disampaikan dalam menyajikan laporan pada bab sebelumnya. Hal yang disimpulkan yaitu bukan masalah, melainkan fakta dan pemecahan masalah. 4. Saran. Saran biasanya berisi langkah-langkah yang dapat dijalankan untuk memecahkan masalah baik dalam waktu dekat maupun panjang. 5. Lampiran. Lampiran adalah data pendukung dari apa yang telah dilaporkan. Contoh lampiran yaitu gambar, tabel, denah, dan lain-lain. 6. Daftar pustaka. Apabila penulisan laporan mengambil acuan dari berbagai sumber kepustakaan, sebaiknya tuliskanlah daftar kepustakaannya. F. Sistematika penyusunan laporan. Sistematika laporan dibuat supaya laporan dapat dibuat dengan baik, serta sesuai urutan logis dan sistematis, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh siapapun. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.